Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Adi Sosialia Patria Bara. Warta jemaat dapat dibaca pada warta yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dengan bangkit berdiri, marilah bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi saudara-saudara. Apapun keadaan kita, seperti apapun situasi kita, ingatlah Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan Ia menghendaki kehadirannya dinyatakan melalui hidup kita yang menunjukkan Tuhan telah menjadi Raja. Kasih-Mu
Mari kita bersama-sama mengakui dosa salah kita. Kita berdoa. Tuhan, panggilan-Mu untuk menjadikan hidup kami sebagai tanda bahwa Allah menjadi Raja seharusnya kami lakukan dalam keseharian kami. Namun ampuni kami Bapa, kami terlalu egois untuk menjadi tangan Tuhan yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Akibatnya kehidupan yang menunjukkan tanda kerajaan sorga tidak terjadi di tengah hidup kami, di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami. Kami sungguh malu dan memohon ampun kepadamu. Oleh sebab kami kurang menunjukkan cinta kasih Allah melalui hidup kami. Apalagi saat kami berada dalam pandemi yang mengkhawatirkan. Ya Bapa, tolong kami agar kami tidak melupakan panggilan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang siap meneriakan Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami penderitaan. Berikan kami kesempatan agar kami mau berbagi cinta Tuhan karena kami sudah merasakannya di dalam cinta dan pengorbanan Yesus Kristus. Dengarkan permohonan kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, mari kita sambut anugerah pengampunan yang terjadi oleh karena belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan 21 bersabda, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita pujikan nyanyian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibengkuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa firman Allah yang luar biasa, menguatkan, mengingatkan, dan membangun kita. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu atas kami, hingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami disadarkan akan panggilan kami untuk bersama-sama menghadirkan tanda kerajaan sorga di bumi ini. Di bumi yang saat ini sesak oleh pandemi COVID-19. Panggilan kami tetap sama, untuk menunjukkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kasih setianya begitu luar biasa. Dan kami mau belajar mengingat ulang panggilan kami. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, membangun kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami agar terfokus pada firman yang akan kami baca dan renungkan. Sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, kami percaya kuasa-Mu mampu menjumpai kami, memeluk kami, menguatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang murid yang bodoh di sebuah padepokan, sebuah perguruan. Murid yang bodoh ini selalu lupa dengan apa yang diinformasikan, diberitahukan kepada dirinya. Pagi diberi hafalan, sore lupa. Sore diberi hafalan, pagi lupa. Demikianlah berulang-ulang terjadi sampai kemudian murid ini merasa malu. Ia bertemu dengan gurunya dan mengatakan bahwa ia malu sudah merepotkan dan setiap kali diberi sesuatu dia pasti lupa. Guru itu tersenyum dan mengajak ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lilin.
Diberikan kepada murid itu sebatang lilin yang dinyalakan dari api lilin lain yang menyala. Begitu dipegang, ditiup, mati. Murid itu mengembalikannya, mati guru katanya. Dinyalakan lagi, ditiup, mati lagi, demikian berulang-ulang. Setelah selesai, guru itu bertanya, apakah lilin yang diambilnya itu rugi? Apakah lilin yang diambil nyalanya itu rugi? Dia menjawab tidak. Begitu pula aku. Lalu gurunya menegaskan, kita semua sudah diberi dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Guru itu melanjutkan, jika semua lilin di ruangan ini tidak mau menyala, apa jadinya? Ruangan ini menjadi gelap. Berikanlah dirimu agar ruangan ini menjadi terang. Itulah gambaran ajakan Yesus, saudara-saudara, bagi kita untuk menghadirkan tanda kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah inti berita Yesus. Kerajaan sorga secara sederhana berarti kehidupan sorgawi meraja atau menguasai hidup kita manusia di bumi ini. Kerajaan sorga sering disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti ketika Allah meraja menguasai hidup kita. Jadi yang paling penting, yang paling sentral dalam kerajaan sorga adalah nilai-nilainya. Nilai apa? Salah satunya adalah kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian, kejujuran, ketulusan, dan lain sebagainya. Prinsipnya nilai yang ditunjukkan Yesus dalam karyanya di dunia ini. Dan nilai itulah saudara-saudara yang diajarkan Yesus melalui kata-katanya. Itu sebabnya Yesus mengajar lewat kata-kata, tetapi lebih dari itu, nilai itulah yang juga diajar Yesus lewat kehidupan, lewat tindakan yang disimpulkan dalam Alkitab kita. Tindakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tindakan itu amat dibutuhkan para pendengar Yesus saat itu, yang mengalami penderitaan, yang sedang sesak oleh berbagai macam persoalan. Dan Yesus sendiri mengatakan, mereka, orang-orang yang mendengarkan firman-Nya adalah orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita membayangkan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Domba itu adalah makhluk yang lemah. Itu sebabnya ia dibantu. Itu sebabnya ia dituntun oleh gembala. Itu sebabnya dia punya kandang. Kalau tidak ada gembala bagaimana? Kalau tidak ada kandang bagaimana? Pasti domba itu tidak berdaya. Domba itu lemah dan terlantar, kata Yesus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini disebutkan domba itu kebingungan dan tidak berdaya. Bukankah pernyataan Yesus itu merefleksikan keadaan kita saat ini? Kita bingung dan kita tidak berdaya. Kita bingung dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kemudian. Kita bingung dengan toko kita yang mungkin sudah semakin sedikit omsetnya. Kita bingung dengan warung kita yang semakin sedikit yang mengunjungi. Kita bingung dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita. Anak-anak sekolah bingung nanti kalau sekolah bagaimana. Kapan bisa sekolah lagi? New normal itu seperti apa? Dan inilah kebingungan kita seperti domba yang tidak berdaya. Kita tidak berdaya menghadapi virus yang tidak tampak mata. Kita tidak berdaya mengatur orang-orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Banyak ketidakberdayaan kita dalam menjalani hidup ini. Lalu saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Tidak ada lagi yang lain. Berharaplah kepada Yesus. Mengapa? Karena Alkitab menuturkan Yesus berbelas kasihan kepada kita.
Melalui Yesus kita merasakan belas kasih Allah. Sehingga kita percaya Ia akan menguatkan kita, menuntun kita, memberdayakan kita. Lewat Yesus, saudara-saudara, kita juga diundang untuk hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Nilai-nilai yang diperlihatkan Yesus dalam seluruh karyanya. Nilai yang mengubah hidup kita hingga kita tidak lagi hidup dalam deraan, dalam penderitaan, dalam ketakutan. Tetapi hidup berpengharapan karena percaya Dia luar biasa. Dan Alkitab mengatakan itu semua dilakukan Allah dengan cuma-cuma. Anugerah belaka. Yang menarik saudara-saudara, Yesus ingin melibatkan orang lain untuk membagikan kehidupan yang berpengharapan. Kita membaca dalam Alkitab, Yesus memanggil 12 murid. Kita tahu 12 itu mewakili jumlah suku Israel. Dan mengapa mereka disebut murid? Karena mereka harus belajar dan tidak pernah boleh berhenti belajar. Itulah sebabnya yang dipilih oleh Yesus bukanlah orang-orang yang hebat, yang intelektual, yang punya ijazah yang banyak. Oh tidak, yang dipilih oleh Yesus adalah orang yang bersedia belajar. 12 orang murid yang dipilih oleh Yesus itu beragam. Dalam Injil Lukas disebutkan ada yang menjadi penjala ikan. Dalam bacaan kita menarik sekali, ada 2 catatan yang berisi 2 pengkhianat yang dipilih menjadi murid Yesus. Yang pertama adalah Matius. Ia disebut pemungut cukai. Mengapa saya menyebutnya dengan kata pengkhianat? Sebab pemungut cukai dianggap bekerja untuk penjajah. Mereka pengkhianat bangsanya sendiri, hanya mencari untung dari penjajah. Dan yang kedua, murid yang jelas-jelas disebut menjual Yesus. Yudas namanya, ia mengkhianati Yesus. Catatan ini menunjukkan ketika Tuhan memilih pelayannya, Tuhan tidak kemudian mencabut pelayan itu dari kebiasaan masa lalunya, dari tradisi-tradisinya, dari karakter-karakternya entah baik entah buruk yang ia miliki. Tidak begitu menjadi penatua lalu tiba-tiba kita menjadi lemah lembut dan berwibawa. Tidak begitu jadi pendeta, pakai salon pas di leher, langsung menjadi suci dan kata-katanya indah. Tidak. Allah memanggil kita dalam keberadaan kita dan mengarahkan kita untuk terus belajar agar makin hari kita makin seturut dengan kehendaknya. Agar hari demi hari tanda kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Tugas para murid disebutkan oleh Yesus dimulai dari dekat. Yesus mengatakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi saudara-saudara, tugas mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Tugas itu kemudian meluas ke seluruh bumi. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dengan jelas, mereka disuruh pergi keluar, memberitakan Injil ke segala tempat. Jadi tugas pertama di Israel adalah pembelajaran awal. Mereka ditempa, mereka dibentuk hingga mereka menjadi murid yang luar biasa dan siap mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Isi tugas mereka sama seperti Yesus. Sebab mereka adalah murid Yesus. Yaitu memberitakan Injil kerajaan sorga secara verbal, dalam kata-kata dan dalam tindakan keseharian mereka. Mereka diminta meniru apa yang Yesus lakukan. Menjadikan Yesus sebagai fokus. Menjadikan Yesus sebagai dasar.
Itu sebabnya mereka diminta mengikuti Yesus selama 3 tahun kurang lebih. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengikutinya agar mereka tahu apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Secara rinci, tugas mereka disebutkan dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Kalau kita membacanya dari sudut pandang seorang penafsir bernama William Barclay, maka kita akan menemukan relevansinya dengan hidup kita saat ini. Dikatakan dalam rincian tugas itu, mereka menyembuhkan orang sakit. Tidak semua di antara kita yang punya kemampuan menyembuhkan orang sakit. Baik mungkin kita bukan tenaga medis atau kita punya karunia menyembuhkan. Tetapi William Barclay mengatakan menyembuhkan orang sakit itu berarti menguatkan yang lemah. Lemah secara fisik oleh karena COVID-19. Lemah secara ekonomi karena perusahaan sekarang banyak yang bangkrut. Dan disitulah panggilan kita. Menguatkan lewat kata-kata. Oh, bukankah sekarang gak boleh ketemu secara fisik? Oh, bisa lewat WA. Lewat kehadiran-kehadiran melalui media sosial yang lain dan lain sebagainya. Menguatkan yang lemah. Yang kedua, tugas itu disebutkan membangkitkan orang mati. William Barclay mengatakan mati di sini berarti mati hati nurani. Mati karena kuasa dosa. Dan itu berarti membangkitkan orang mati adalah memulihkan kembali hubungan yang rusak dengan Bapa. Mengembalikan orang pada jalan yang benar. Dan itu bisa kita lakukan dengan kehidupan yang saling menegur. Yang saling mengingatkan. Itu semua bisa terjadi kalau kita punya hati yang peduli. Yang ketiga, menahirkan orang kusta. Orang kusta adalah orang yang dianggap najis. Mereka dianggap kotor karena penyakitnya dan juga oleh karena dianggap itu kutukan dari Tuhan. Merangkul orang yang najis. Itulah maksud menahirkan orang kusta. Panggilan hidup kita adalah merangkul mereka yang terpinggirkan. Kaum minoritas, penyandang disabilitas dirangkul, dimanusiakan. Dan yang keempat, mengusir setan-setan. William Barclay mengatakan setan-setan adalah kuasa jahat yang menguasai hidup manusia. Yang kemudian ditandai dengan berbagai macam bentuk ketidakpedulian, keserakahan, kerakusan. Itu berarti tugas yang keempat adalah melawan bentuk-bentuk keserakahan yang mungkin juga hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, tugas panggilan pelayanan ini tidak mudah. Namun jangan pernah lupa, Tuhan memberikan otoritas. Injil Matius 10 ayat yang pertama dengan jelas mengatakan itu. Ada otoritas Allah yang diemban orang-orang pilihannya. Kita tidak berkarya sendirian, tetapi bersama dengan Allah yang hidup. Allah yang telah menuntun umat manusia melewati berbagai macam persoalan, berbagai macam pandemi. Semua sudah pernah dilewati oleh kita. Dengan kuasanya kita mampu melewati itu. Persoalannya buat kita adalah, bersediakah kita menjawab panggilan Allah itu dengan ketegasan. Ya Tuhan, aku mau Engkau pakai sebagai alat di tangan. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita. Kita bersama-sama akan menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memanggil kami sebagai murid-murid-Mu untuk bersama-sama menghadirkan tanda kerajaan Allah di bumi ini. Dan kami merindukan tanda kerajaan Allah pertama-tama nampak dalam keseharian kami, di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan gereja kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, ya Bapa, kiranya damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian dalam hidup keluarga kami. Kami boleh bersama-sama bekerja keras, menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan di tengah pandemi ini. Mungkin kami mengalami kesulitan ekonomi, mungkin kami gundah, mungkin kami gelisah. Yakinkan kami Bapa, dekat erat kami, agar kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini lemah secara fisik. Mereka yang sakit oleh berbagai macam penyakit, juga mungkin yang terkena virus COVID-19. Dalam belas kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu Bapa, pulihkan kami. Pertama-tama pulihkan hati kami, pulihkan iman kami. Sebab hati yang gembira adalah obat. Dengan beriman kepadamu kami akan menemukan apa yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat kami yang bekerja di rumah, kiranya kami boleh bekerja dengan tetap penuh dengan sukacita, dalam semangat menyala-nyala, dan tanggung jawab bisa kami selesaikan dengan baik. Kami doakan juga anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya oleh belas kasih-Mu anak-anak kami dapat mengerjakan semua tugas dari sekolah dan kampusnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kami doakan anak-anak yang lulus, baik lulus dari SD, SMP, SMA maupun yang mencari perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati agar masa menanti ini tetaplah mereka lakukan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak tahu kapan anak-anak kami akan mulai sekolah seperti biasa. Tetapi mampukan anak-anak kami menempa diri di rumah, agar mereka semakin luar biasa dan siap menyongsong masa depan. Kami doakan persekutuan gereja kami, oh Bapa yang baik, mampukan kami menghadirkan tanda kerajaan sorga di tengah persekutuan kami. Kiranya kami boleh berperan, mengambil bagian sebagai murid-murid-Mu yang terus belajar dan bersama-sama membangun diri, menempa diri, agar kami boleh seperti Yesus yang hari-hari diisi dengan kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang Tuhan tempatkan secara khusus di GKI Prambanan ini. Kami doakan buat pendeta kami, pendeta Happy, para penatua, para aktivis gereja, mereka yang bekerja keras menghadirkan ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya pelayanan kami, agar dapat memuliakan Allah dan umat Tuhan tidak berhenti mendukung persekutuan gereja di tempat ini lewat doa-doa, lewat kesiapan, kesediaan untuk terlibat, dan juga lewat
persembahan finansial agar kehidupan persekutuan gereja tetap terus berjalan dan gereja Tuhan bisa berbagi kasih Tuhan kepada dunia ini. Kami doakan gereja-gereja di Yogyakarta, di Jawa Tengah, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja-gereja Tuhan boleh saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Saatnya gereja Tuhan sadar. Mereka harus mengandalkan Tuhan semata-mata. Bukan kehebatan pengalaman hamba-hamba Tuhan. Bukan kehebatan kemampuan hamba-hamba Tuhan. Tetapi Kristus, itulah dasar. Itulah tumpuan hidup persekutuan kami. Kami doakan untuk kehidupan bermasyarakat. Tuhan mampukan kami menjadi pribadi yang taat pada aturan, pada protokol kesehatan. Agar kami dapat menghentikan virus COVID-19, kiranya rantai penyebaran bisa dikurangi dengan keterlibatan kami yang taat pada aturan. Bukan hanya demi kami, tetapi juga demi orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena itu ajari kami, persekutuan kami, pribadi kami, untuk boleh berbagi dengan masyarakat kami. Kami doakan mereka yang terlibat dalam menangani COVID-19, pemerintah kami dari yang pusat sampai yang terendah, aparat keamanan dan secara khusus petugas medis, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka terus mengerjakan tugas panggilan ini dengan hati yang gembira, dalam semangat melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan, bagi kemanusiaan. Kami doakan kiranya COVID-19 boleh lalu dari bumi ini dan kami boleh hidup dalam situasi yang normal. Tuhan berkati dunia kami. Tuhan berkati para ahli di bidang medis agar mampu menemukan virus atau obat COVID-19 dan dunia boleh kembali nyaman. Ajari kami merawat bumi ini hingga bumi ini tetap hijau sebagaimana Tuhan ciptakan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Prambanan pada Bank Mandiri dengan nomor 138 001 7102679 atau dapat dimasukkan ke dalam
kotak persembahan yang telah disiapkan pada kantor gereja atau pada jam kerja, yaitu dari mulai hari Selasa, Sabtu pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Adapun nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan PKJ 147 bait yang pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk kita mendoakan persembahan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami mengalami rasa ketakutan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami semua. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini kami sampaikan dengan sukacita, dengan kerelaan ya Tuhan, dan juga Tuhan kiranya sucikan persembahan ini supaya bermanfaat buat kerajaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di GKI Prambanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pada Kidung Jemaat 182. Ku utus Kau. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, kembali mengingat akan tugas panggilan kita untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di bumi ini. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.